سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى وحبيب المجتبى ورسول المرتضى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته وأتباعه الكرام سير الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبالسند المتصل شيخنا الكريم صاحب المؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ولجميع الشيوخ ووالده وأولاده وتلاميذه وجماعته نفعنا الله بعلومه وببركته وأسراره وكرامته ودعائه في الدين الدنيا والآخرة. سير الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بجودك وامتنانك يا الله نسألك رحمة ونسألك السلام والعافية والمعافاة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 33. Wa ahrufut tabkhimi sab'un tuhsaru bi khussa dhabtin kirbi ulwin tusharu. Adapun jumlah huruf tafkhim sab'un tuhsaru itu ada 5 yang telah ditentukan di dalam lafaz yang terkumpul di dalam lafaz khussa dhabtin kirbi bi'ulwin tusharu, maka itu pun terkenal dengan huruf istiqlal. Bapak-bapak jamaah pengajian Majelis Ta'lim Madinah Al-Mandiri, wabil khusus para tobangan, orang tua kita, guru-guru kita, Sahibul Bait Bapak Haji Arwan Nasution beserta keluarganya, dan juga jamaah pengajian yang alhamdulillah malam ini kita kembali untuk duduk bersama dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah lewat baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah, benar apa yang disampaikan baginda Rasul, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu untuk kalangan umat Rasul kadang naik kadang turun. Kemarin alhamdulillah Pak Haji itu jamaah lumayan lagi naik. Jadi kalau laut lagi pasang, sekarang ada surut, biasa, jangan kaget, jangan aneh, karena dalam keimanan itu ada naik, ada turun. Apa sebabnya? Karena iman bisa bertambah bitaati dengan ketaatan. Makin tinggi nilai keimanan seseorang, maka yazidu bitaati, tandanya ia makin bertambah nilai-nilai taatnya kepada Allah. Wa yanqusu bil maksiati, kalau orang semakin banyak melakukan kemaksiatan, berarti semakin berkurang, semakin turun imannya. Tugas kita terus minimal mengajak diri kita, anfusakum wa ahlikum nar, diri kita, keluarga, lalu kemudian sahabat dan kerabat. Karena rekening pahala kita sudah punya buku masing-masing. Kemarin kita ngaji bab tauhid, dan tidak ada kebaikan sekecil apapun yang tidak dicatat, bahkan tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan bahwa nilai-nilai pengajian kita, nilai-nilai ibadah kita akan dicatat, bahkan yakin bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran, di antaranya ada ayat yang diawali wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut
berusahalah untuk menjadikan sebagai sedekah mimma razaqnakum, dari apa saja yang sifatnya termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, rezeki itu bukan hanya ukuran materi, sehat rezeki, hidup rezeki, luang rezeki. Sebelum datang kepada kalian yang namanya kematian, Allah sudah mati-mati. Emang kenapa ya Allah sampai ada kalimat sebelum datang kematian? Karena Allah melanjutkan, banyak orang yang sudah mati minta permohonan kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau mengundur kematian saya, artinya hidupkan saya sejenak saja, yakin saya janji ini kata main fa'asoddaqo, bakal jadi ahli sedekah, bahkan wa akum minas sholihin, bakal berjanji dari orang yang soleh, orang yang berbuat baik. Nah, ini salah satu yang menjadi motivasi keimanan kita, karena tanda-tanda orang beriman, tanda-tanda orang bertakwa, walladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang tidak kelihatan, termasuk dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tuntunannya adalah Quran, sedangkan di Al-Quran jelaskan hati-hati yang menyia-nyiakan hidupnya tidak diisi dengan amal soleh, menyia-nyiakan hidupnya tidak diisi dengan sedekah. Allah sudah ingatkan, nanti di alam kubur banyak manusia menjerit ingin hidup kembali, janji pengen sedekah, janji pengen beramal soleh. Ini menandakan bahwa amal soleh sesuatu yang bakal menguntungkan, membahagiakan kita dunia dan akhirat. Makanya kita terus baik, minimal pikirkan diri kita bagaimana istiqomah, karena nanti di alam kubur kita bakal masing-masing. Setelah bisa mengatasi, mengajak diri kita, ajak keluarga dan ajak sahabat-sahabat kerabat, motivasi kita kenapa terus beramal soleh, kenapa terus menjadikan rezeki jadi sedekah, karena Allah sudah mengingatkan ribuan bahkan jutaan manusia yang menyesali ketika hidupnya tidak diisi dengan bersedekah dan tidak diisi dengan beramal soleh. Mudah-mudahan pengajian kita banyak atau sedikit, ramai atau sepi, Allah tidak melihat itunya, tapi Allah melihat hati kita masing-masing. Ketulusan dalam pengajiannya ini bisa menjadi sabab ya kebahagiaan dunia akhirat. Termasuk tergolong amal soleh mereka, kata baginda Rasul, yang berusaha memahami, mempelajari Al-Quranul Karim. Beres kemarin kita membahas tentang Al-Qamariyah, Al-Samsiyah. Ternyata di dalam hukum Quran, di dalam bacaannya ada huruf-huruf tafhim. Ada huruf tafhim, ada huruf tarqiq. Kenapa harus tahu tarqiq? Tafhim huruf yang dibaca tebal, kalau tarqiq huruf yang dibaca tipis. Ada berapa huruf tafhim? Wa arufun tabkhim untuk soru bi khusadatin kir bi'ulwin tusharu. Huruf tafhim di dalam Al-Quran jumlahnya ada 7.
atau disebut dengan huruf isti'la. Ya, huruf tafkhim bisa pula disebut dengan huruf isti'la. Jumlahnya ada 7, terkumpul dalam kata khusso dobtin hir. Khusso yang pertama huruf kha, 2 huruf shad, 3 huruf bod, 4 huruf ain goin betul. Kemudian huruf o, kemudian ke-6 huruf qaf, yang ke-7 huruf dha. Ulangi, huruf isti'la atau huruf tafkhim jumlahnya ada 7. Yang pertama kha, 2 shad, 3 dod, 4 goin, 5 qa, 6 qaf, 7 dha. Ini anak dan ngaji sambil nyusup udah batal banyak. Gimana ngaji? Sholat mah sambil nyusu batal, apalagi nyusu yang lain lagi batal. Megang aja batal. Ya Allah, makanya kata baginda Rasul, banyak orang yang ngejelit seandainya hidup lagi ke dunia pasti bakal mendatangi tempat-tempat pengajian walaupun ngesot, karena ngaji itu caranya gampang, gak punya wudhu tetap sah, tapi ambilnya punya wudhu, sambil minum tetap sah, sambil ngopi tetap sah, tapi pahalanya banyak banget. Itu ngaji. Makanya setan lebih besar menggoda ngaji daripada menggoda sholat. Ada keterangannya, mereka lebih mengerahkan kekuatannya supaya jangan pada ngaji ketimbang jangan pada sholat. Karena setan tahu walaupun mereka rajin sholat, tapi kalau nggak pakai ilmu, sholatnya acak-acakan. Beda, hawanya lain. Bukan hanya di sini, bukan hanya di Banten, mungkin di Medan juga sama. Hawanya lagi memberat. Karena salah satu amalan yang bakal menjadi gerbang sentral untuk kebahagiaan atau untuk kemaslahatan dunia wal akhirah. Waalaikumsalam. Yang pertama dicontohkan oleh musannif dalam kitab Hidayatus Sibyan, kha dibaca tebal atau tafkhim. Silakan. Nasihat deh. Seperti contoh kha yang termasuk huruf isti'la atau disebut huruf tafkhim. Udkhuluha, 1, 2 mulai. Udkhuluha, tuh kha dibaca tebal, khu tebal, gak tipis, karena kha termasuk huruf tafkhim. Yang kedua huruf tafkhim adalah shad. Ingatin, di mana shad keluarnya, makhrajnya, yaitu ujung lidah antara gigi atas dan gigi bawah. So, si, su, bas, ujung lidah antara gigi atas gigi bawah. Fotokopi makhrajnya dibaca lagi halaman 33.
Ya, banyak. Contoh huruf shad ketika dibaca tebal, karena shad termasuk huruf tafkhim. Was-saffat. 1, 2 mulai. Was-saffat. Nanti kalau di bab berikutnya namanya ini mad lazim musaqqal kalimi. Setelah panjang mad ketemu dengan huruf yang ada tasdidnya. Sof, dol. Nanti ada di bab mad yang kita bahas belum ke situ. Shadnya dibaca tebal, dibaca tafkhim. Wasso, karena shad termasuk huruf tafkhim. Wasso tebal. Kalau sin enggak tebal, tipis sin mah. Sa tipis. Kalau sok ada tebal. Yang ketiga huruf tafkhim adalah huruf bod, ya, bod. Ingatin, di mana dot tempatnya? Dot tempatnya adalah di pinggir lidah bertepatan dengan geraham. Dhammitu bang, coba. Dhammitu duqan walidhanna minal mudni madidhan madidhan. Sudah ada fotokopi? Ya, diapalin. Mana contohnya? Contohnya bod dibaca tafkhim. Faddalna ba'dahum 1, 2 mulai. Nah, makanya dal sama bod udah beda makhraj dan beda sifat. Bod mah tafkhim, kalau dal mah bukan tafkhim. Tebalkan bo, walado tebal. Jangan dibaca walado, itu kan nggak tebal kan? Kayak dal mah. Walado tebalkan. Yang keempat huruf tafkhim adalah apa? Ghain. Yang keempat huruf tafkhim adalah ghain. Itu namanya huruf ghain. Gha tebalkan. Ghasiqin idza waqab. Mulai. Ghasiqin idza waqab. Apa? Ingat huruf tafkhim yang kelima ko. Ujung lidah ko tempelkan ke pangkal gigi atas. Ujung lidah tempelkan ini gigi atas, pangkalnya nih. Ini gigi pangkalnya. Po ya. Padiqu baq. Bareng padiqu baq. Nah, ko setelah tahu makhrajnya ternyata ko juga huruf tafkhim tebal. Waw ko tebalkan. Waw ko kalau tak tipis. Waw qayyibun. Mulai. Waw qayyibun. Kemudian yang keenam huruf qaf, termasuk huruf tafkhim atau isti'la yang dibacanya harus tebal. Qaf adanya di pangkal lidah. Qayyibun. Wal haqqa aqul. Mulai. Wal haqqa aqul. Tebalkan qaf dengan tipis. Kemudian terakhir huruf tafkhim adalah dha. Inna munzirin. Kalau za ini mirip nih sama za, dal besar.
Cuman bedanya kalau za taraki, kalau dha takim, tebalkan dhamma. Inna munzirun. 1, 2 mulai. Ada di buku not cara ngapalin huruf hijaiyah. Beres. Ingatin, nambah ilmu dalam agama Islam, yakinkan nambah nilai derajat di hadapan Allah. Karena nanti di surga pun ada tingkatan-tingkatan jabatan. Bahkan ada sampai 70 tingkatan. Satu tingkatan untuk naik ke tingkatan kedua itu membutuhkan waktu 500 tahun. Kata ulama, ini apa 500 tahun dunia, apa 500 tahun akhirat. Ya, Rasul tidak menjelaskan 500 tahunnya dunia akhirat. Makanya para ulama 5 tahun aja. Kalau 500 tahun akhirat, sedangkan kata Allah nih, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau 500 tahun, lama pengen naik jabatan. Tapi dengan ilmu, dengan di dunia kita mau belajar, nggak sampai segitu. Ya, kalau kita naik terus pemahamannya, naik terus ilmunya, nggak sampai 500 tahun. Karena Pak Yusri nggak mungkin sampai 500 tahun. Kasihan istri yang ngerawatin ya. 150 aja repot. Udah kencing di tempat. Nah, makanya saya makin kuat, disambung-sambungkan hadisnya makin kuat, bahwa nanti manusia yang di dunianya kagak mau ngaji, udah matinya bakal nyesel karena ternyata ngaji, masya Allah. Itu Habib Umar Al-Hafiz sampai berani mengatakan, seandainya ahli kubur dibangunin ke dunia, pasti dia bakal mendatangi tempat pengajian walaupun sambil merangkak, karena sudah tahu bagaimana keuntungan ngaji. Cuma karena sekarang belum pada mati, jadi ogah-ogahan baik ngaji kan. Ada hadis tuh, an-nasu fid dunya niyamun wa idza matu intabahu. Manusia kalau di dunia seperti orang tidur, gak sadar. Nanti wa idza matu, kalau sudah mati intabahu, baru sadar. Ya Allah, benar. Waktu cuma sekali, waktu cuma singkat di dunia, sedangkan bisa menentukan kehidupan di akhirat yang panjang. Menyesali disia-siakan. Sedangkan kematian datang tiba-tiba mati tiba-tiba, kayak kemarin di luar nalar kan, di luar dugaan, masya Allah, di luar dugaan. Bahkan baru ini kejadian, saking panjangnya dari mulai geraha raya ya, sampai lewat Bengkok, sampai terus lampu merah Banjarwijaya, terobos lagi lampu merah Monterland, sampai lampu merah Cikokol, mentok-mentok ditunggu. Masya Allah. Itu kan di luar nalar. Orang gak bersalah, orang yang lagi pelan. Saya yang lihat video itu kan banyak, kayak mobil losbak lagi nyantai, dorong di belakang kan, terus dia tabrak lagi ke depan motor. Masya Allah. Itulah musibah, makanya kematian tiba-tiba. Secara sababiah memang kesalahan total sujudnya. Maka
Makanya kalau kita ngikutin nafsu, ngapain dikawin sih? Bakar sekali. Wih, kasihan yang karena saya belum lama punya tetangga yang anaknya tabrakan. Itu bukan sengaja tuh jelas, karena emang jatuh ke kanan, mobil tangki kan remnya nggak bisa sekaligus, dia jarak paling cepat 3-5 meter. Nggak sengaja itu, sampai sekarang ibunya nangis deh Pak. Masya Allah, udah mau 5 bulan masih kerasa kehilangan. Makanya kebayang gitu ya, Masya Allah. Apalagi itu usul sengaja kan, usul sengaja. Wajar kalau mereka kemarin teman-temannya pengen ngebunuh, pengen ngebakar kan. Cuman pinter itu emang, kebetulan dia berhentinya dekat Kodim ya. Kodim sih. Masya Allah. Dikira saya mati Pak di Bukit Pasik. Tadi lihat, karena teman wartawan juga lihat status masih hidup Pak. Masih hidup. Iya masih terawat kan. Ngapain diobatin lagi? Itu membunuh orang, ya Allah. Ternyata konon saya dengar obat ya, mabok ya. Secara sababiah, secara hikmahnya buat kita, makanya setiap mau pemberangkatan berdoa. Jangan lupa baca doa. Ya, masih ingat doa yang dari Rasulullah, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula illa billah. Itu tuh jangan lupa. Ya, barang siapa yang baca doa itu, bakal Allah tunjukkan ke jalan yang selamat, bakal mendapatkan kecukupan, bakal mendapatkan penjagaan. Termasuk itu Pak, ayat kursi. Ya, ayat kursi baca bagus. Ya, barang siapa yang keluar dari rumahnya membaca ayat kursi, maka ia tidak akan menemukan sesuatu yang tidak diinginkannya sampai dia pulang lagi. Secara hikmahnya buat kita berbanyak ingat ke Allah. Karena itulah pasti kan mereka nggak kepikir begitu kan, nggak kepikir sampai korbannya 30 lebih ya, yang meninggalnya sekarang siur nih. Yang pasti kan 2 atau 5 yang meninggal, belum lagi kendaraannya hancur kan. Ini mah hikmah buat kita bahwa kematian bisa datang kapan saja. Makanya hidup ini sangat singkat. Kalau kita kembali ke Allah, ke Al-Quran, 1 hari akhirat 1000 tahun di dunia. Sedangkan di akhirat selamanya udah gak mati lagi. Hitungan yang tidak terhitung akhiratnya dibagi dengan dunia, hasilnya 0. Gak bisa dibagi kan. Hitungan dunia terhitung 100 tahun, 150 tahun dibanding dengan kehidupan yang selamanya. Alias kalau matematika, hitungan yang tidak terhitung dibagi dengan terhitung, itu 0. Sebentar banget ini hidup, sebentar banget. Sedangkan Allah sudah kasih tahu, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Ayo kalian berjuang. Apa yang saya kasih, kata Allah, buat kalian di dunia, jadikan sebagai tiket untuk keselamatan akhirat. Allah sudah kasih tahu. Artinya kebahagiaan, keselamatan kita di akhirat tergantung perjuangan kita sekarang. Kalau bahasa dalam ayat lain, dunia ini tempat bertanam, kesempatan nanam sekali nih. Ya, kalau sampai dia sia-siakan menanam, nanti habis waktu nanam alias mati, di akhirat tinggal panen. Kalau nanam ada harapan panen, kalau nggak nanam ingin cari. Karena yang kita tanam belum tentu semua jadi. Ada kiongnya, ada tikusnya, ada hamanya. Intinya, makanya bismillah, selama kita hidup, selama kita kuat, selama kita sehat, selama kita masih punya waktu, ayo sempetin. Mumpung ada orang tua kita, Pak Haji, yang masih terus semangat untuk mengajak kita untuk mengaji, ya, menyiapkan tempatnya dan yang lainnya. Mudah-mudahan ini salah satu bukti pengamalan kita ayat wabtaghi fima ataqallah. Beres huruf tafhim. Setiap ada huruf tafhim ada tarkik Pak. Kalau tafhim huruf dibaca tebal, kalau tarkik huruf dibaca tipis. Mana huruf tarkik selain huruf tafhim yang 7?
berarti itu huruf tarki. 28 diambil 7 berarti 21. Makanya saya pernah bilang, dasar belajar Al-Quran harus hafal huruf hijaiyah. Pelan-pelan aja namanya. Saya maklumin, namanya kita udah banyak kesibukan, keluarga, mencari nafkah. Yang penting ada keinginan untuk terus belajar. Huruf tafhim jumlahnya ada 7, terkumpul dalam kalimat khussododin kil kho sodod goyin tokobdo. Selain huruf yang 7 berarti namanya huruf tarqiq, alias ketika dibaca jangan tebal, tipis. Tambahan, ternyata ada huruf yang bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Ada nih, 1 huruf ro, 2 adalah huruf lam yang ada di lafaz Allah, namanya lam jalalah. Kalau ditanya apa sih lam jalalah? Huruf lam yang ada di lafaz Allah. Allah, lo-nya tuh Allahnya. Ada tambahan nih, ada huruf yang bisa dibaca tafhim, bisa dibaca tarqiq, bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. 1 huruf roh. Nanti yang kedua lam jalalah. Halaman 34. Huruf roh bahkan ditambahkan sama pengarang kitab ini bisa dibaca tebal, bisa dibaca tafhim, ada juga boleh tafhim, boleh tarqiq. Huruf roh yang harus dibaca tafhim, yang pertama ya fathah, harokat fathah. Makanya kita lagi awal ngaji kan belajar harokat kan, karena itu berkaitan nih, harokat fathah, kasroh, domah, fathah tain, kasroh tain, domah tain, sukun dan tasdid. Roh yang dibaca fathah tebalkan, seperti Rabbana, roh, awas, ingetin huruf roh tempatnya di mana? Ujung lidah agak turun sedikit ke punggungnya. Ini lidah atasnya nih. Ini disebut huruf lidah. Iya, kop. Nah, ujung lidah, ujungnya agak turun sedikit. Roh. Jadi ujung agak turun sedikit ke punggungnya. Roh, itu tempatnya. Ketika dibaca tafhim tebalkan. Rabbana zalamna, sama aro'aital ladzi, sama tebal tuh. Aro jangan tipis, jangan arab, jangan tipis, jangan aro'aital tipis, tebalkan. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Yang kedua, roh yang dibaca tafhim atau tebal, roh yang harokatnya doma. Ruziqna, khairul laka, rumah dua. Yang ketiga, rohnya sukun tapi sebelumnya ada harokat fathah. Rohnya sukun alias mati, tapi sebelum roh sukun ada harokat fathah.
atau harokat domah. Mana contohnya? Wa arsala alaihim maradiyah. Tuh, wa arsala ada huruf ro sukun ya? Ada. Sebelum ro ada alif berharokat fathah. Wa arsala. Bahkan wa arsala. Ro sukun sebelumnya berharokat fathah. Maradiyah ada ro sukun sebelumnya huruf mim berharokat fathah. Atau termasuk ro yang mati sebelumnya berharokat dhamma. Unsurna Qur'an turhamun. Kemudian yang kelima, ro dibaca tebal, ro yang mati dan sebelumnya berupa harokat kasroh, tapi ini hurufnya bukan huruf asli. Kalau ngaji nahu ini namanya hamzah wasol. Artinya disebut bukan huruf asli ketika diwasolkan huruf ini hilang. Irham. Tapi ketika Allahumma disambungkan hilang alifnya. Allahumma arham. Itu kan? Irham. Tapi ketika sebelum irham ada Allahumma disambungkan, ada tengah-tengah kalimat alifnya buang, Allahumma arham, namanya hamzah wasol atau huruf bukan asli. Tebalkan. Irham bareng. Irji'i. Tebalkan rohnya. Irka'u. Irfa'u. Terakhir, huruf ro yang dibaca tebal, ro yang mati dan sebelumnya berupa harokat kasroh yang asli. Tetapi sesudahnya ada huruf khusoddotin alias ada huruf tafkhim isti'la. Rohnya sukun. Sebelum roh sukun ada huruf berharokat kasroh asli, tapi di depannya, depan roh ada huruf tafkhim khusoddotin. Seperti mana? Qirqas mirsad firqah. Kirtos, kopnya jelas, harokat asli, ini nggak bisa dibuang. Rohnya sukun, abis roh ada huruf tafkhim to kan termasuk huruf tafkhim kan? Khusoddotin mirsad sama setelah roh ada soad, itu huruf roh yang wajib dibaca tebal. Beres, kita mempelajari huruf tafkhim khusoddotin bisa disebut pula huruf isti'la. Kemudian kedua tadi kita bahas huruf tafkhim. Selain tafkhim berarti huruf tarkib yang 21, 28 diambil 7, 21. Ternyata ada huruf-huruf yang bisa dibaca tafkhim juga dibaca tarkib. Salah satunya huruf ro sama lam jalan, baru dibahas sampai ro yang wajib dibaca tebal. Nanti pertemuan akan datang, insya Allah ro yang dibaca tipis. Wallahu a'lam bishawab. Untuk praktek baca jangan khawatir, karena emang waktu takut kemalaman. Jadi bareng-bareng aja ya. Tadi ada informasi dari Pak Haji, sementara saya baca.
yang lain ikut baca, jadi tidak dibaca perorangan. Sementara tadi informasinya begitu Pak Min, informasinya. Jadi pengennya bareng-bareng aja, ya kebersamaan. Efisien waktu juga, kecuali yang pengen khusus, tak khusus, datang aja ke rumah, gitu kan ya. Nggak jauh dekat ke Pak Haji Irwan. Kalau ke rumah saya Malu, saya pun namanya Pak Haji Irwan, kan lumayan, makan gratis. Kurangnya biar berkah kita. Tadi teori kenapa prakteknya, mohon maaf. Insya Allah sampainya ngaji ada nilainya. Silakan diberikan kurangnya. Yang itu. Boleh? Lihat An-Nasr. Kita karena mengambil yang dari bawah untuk praktek sholat dari surat-surat pendek. Kalau di sini mah pakai halaman Arab nih 483. An-Nasr kemarin sudah kita bahas ya tafsirnya. Karena metode kita teori sebetulnya belajar nggak ada kata terlambat, prakteknya belajar baca dan belajar memahami, berarti kutluk, qiraah sama tafsir. Nanti kalau ada tambahan pengen hadis, nanti kita kaji hadis. Kalau hadis banyak kaji macam-macam, ada hadis fikih, ada hadis umum, nasihat-nasihat. Insya Allah. Yang penting kita istiqomah dulu aja. Iya. Istiqomah, istirahat, ngerokok di rumah. Bagian An-Nasr kemarin sudah tafsirnya, sekarang bagian dibaca. Gak apa-apa, ikuti saya dulu nanti baru bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat kedua dari bawah sebelah kanan. Idza jaa nasrullahi wal fath. 1, 2 mulai. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. 1, 2 mulai. Wa ra'aitan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba.
alifnya berharokat kasroh, dibaca i. Bunyi alif itu adanya di pangkal tenggorokan. A i u ba, coba a i u ba, u an wali anna, u an wali anna. Jadi bacanya i, jangan i, tapi i sini ya. Habis alif ada huruf zal, ada titiknya, namanya zal besar, biar gampang bedakannya. Kalau di bahasa Arab namanya zal mu'jamah, ada titiknya. Za harus ingat itu. Udah saya fotokopi, bawa pulang apa? Za itu tempat bunyinya di ujung lidah, tempelkan ke ujung gigi atas. Za. Awas kalau meleset ke sini nih, jadi za bisa. Zubar, coba. Zubar, zuzan zaninazna, iza, jangan iza. Kalau iza nanti jadi zai, ya. Kenapa jadi zai? Karena nggak nempel ke ujung gigi, jadi iza. Iza ada alif di depannya, alif mati. Kalau ada alif mati sukun. Sebelum alif mati ada za harokat fathah, namanya mad tabi'i. Panjangin dua ketukan. Iza dua. Iza kalau ini nggak panjang karena nggak ada tanda panjang. Izanya iza, nanti buat contoh praktek di rumah. Habis itu ada jim. Masih ingat? Jim tempat bunyi di mana? Di tengah-tengah lidah. Jim ya, makanya anak sekarang jim sama zai sama, beda ya, karena dibaca ikro za aja, ada jim ada zai. Jim dibaca patah ja, zai dibaca patah zai, cuma beda huruf, beda tempat. Kalau jiman di tengah lidah, bukan di ujung. Janji jubaj, coba. Janji jubaj, jujan jani jajna, jujan jani jajna. Nah, ya, jangan iza za, salah. Tapi iza ja, tengah lidah. Ada amjah, awas sama amjah sama alif sama itu. Nah, jimnya ada alif sukun ke atas, sukun. Kenapa ada tanda bendera? Karena setelah mad tabi'i ja ketemu hamzah dalam satu kata. Ja'a maknanya telah datang. Satu kata kan? Datang itu kata ja'a. Kalau ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata, nanti ketemu pelajaran tajwidnya, namanya mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Beda panjangnya. Kalau iza mad tabi'i, kalau ja'a mad wajib mut. Kalau iza dua ketukan, iza dua ketukan, iza. Kalau ja lima, ja'a. Agak panjangin. Iza ja'a. Iza ja'a. Nah, beda. Jadi panjang juga. Dalam Quran nggak seenaknya, ada aturan. Ada yang 2, ada yang 5, ada yang 6. Kemudian nun mah gampang lah. Nun mah adanya nih sebelum roh, lidah sebelum roh, nah sebelum ujung,
nani nuban nunan nani nanna ada tuh nama banyak pada Arabi kan nun sod nun patah ketemu sod ujung lidah antara gigi atas dan bawah sol si subas coba suson soni sosna ingat tadi sod termasuk huruf tafkhim ya. Sod termasuk huruf tafkhim tebal nas tebalkan idza jaa nas tebal ya. Ra masih ingat ra ujung lidah tapi agak turun ke bawah ra agak lepitin dikit danya ra rirubar lagi rirubar ruran rarirarna bagi yang takdirnya cadel apa cadel ada nggak cadel? Mami bahasa cadel kalau di Tangerang cadel itu nggak ada roknya apa di Medan cadel? Itu ya itu nggak apa-apa kalau memang takdir cadel kan ada yang bisa rok itu kan ya sorry rok nah nasru tadi kan rok dibaca domah sama kan tebalkan tafkhim kan nasru kemudian ketemu dengan lafaz Allah ada lamnya tuh di lafaz Allah ada lam nah ini sebelum lafaz Allah kalau hurufnya domah tebalkan lamnya Nasrullah jangan dibaca Nasrullah itu nggak pas Nasrullah tetangga. Itu asalnya Nasrullah itu cuma karena biar gampang Nasrullah mad badal boleh mad ta'dim boleh bila Allah Nasrullah kan dua Nasrullahi hanya besar Nasrullahi besar sama pangkal lidah wal fa ingat fa itu bibir atas bibir bawah tempelkan ke gigi atas fa jangan pak wal pat salah wal fa jadi yang nempel bukan bibir dengan bibir tapi bibir bawah ke gigi atas wal fa kemudian ada tak tanya tasukun hamsun wal faj nah emang bagus nama terusin cuma kalau nggak kuat nggak apa nah jangan berhenti di tak wal faj membuang huruf nggak boleh tetap bawahannya wal faj hanya bawa dikit wal faj jangan hilang hanya tuh wal faj karena takut ngebuang huruf idza jaa nasrullahi wal fath 1 2 mulai idza jaa nasrullahi wal fath waduh sejam lewat kita ini makanya baju udah geser dikit udah pula baju ya ya karena ngaji mah kalau orang tua kata psikolog sejam sedang kecuali anak-anak muda baru ya ini kan capek pulang habis dagang sejam lewat cukup ya dulu ya tadi teori sekarang praktek jadi sistemnya sementara tetap tajwid tiap ini kaji karena itu dasar nanti praktek gantian dengan tafsir
supaya kita, karena kita udah saatnya ngamalin, bukan hanya belajar baca tapi juga belajar memahami, karena biar jadi tuntunan. Kemarin tafsir, sekarang belajar tahsin, berarti nanti Sabtu depan tafsir lagi, tahsin lagi. Tapi kalau tajwidnya tetap dikaji. Insyaallah nanti kalau ada permintaan Ustaz boleh tambah hadis, nanti kita pakai hadis karena untuk referensi itu kita hadis dan tafsir. Tafsir Al-Quran lebih jelas lagi nanti lewat hadis, hadis lewat qiyas, ijma dan qiyas ulama. Cukup sekian dulu. Insyaallah bapak-bapak, orang tua saya, sahabat saya, jangankan buka Qurannya, jangankan baca Qurannya, apalagi bisa dapat ilmu, berangkatnya aja ngaji sudah dapat nilai. Ibarakatul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana di 2 pekan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.